Mau bikin konten dalam bahasa Indonesia dengan penghasilan sekian, atau bikin konten dalam bahasa Inggris dengan penghasilan sekian? Ya, halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel saya ini. Kali ini saya akan berbagi pengalaman channel berbahasa Indonesia dengan channel berbahasa Inggris. Kira-kira lebih menguntungkan yang mana? Nah, di kesempatan kali ini saya akan sharing. Kebetulan di channel saya ada dua channel yang sudah monet. Ada yang menggunakan bahasa Indonesia dan ada yang menggunakan bahasa Inggris. Nanti kita lihat ya nilai RPM, CPM-nya lebih besar yang mana, dan nanti mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kita langsung saja lihat videonya berikut ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Ya teman-teman, ini salah satu channel saya tentang tenis, ya, namanya Tennis News. Nah, kita lihat di sini semua berisi tentang tenis, ya. Tetapi yang terlama ini saya membuat tutorial PowerPoint di sini ya, kebanyakan tutorial untuk PowerPoint dan sebagainya. Nah, semua berbahasa Indonesia di sini. Video-video yang lama saya. Kemudian kita lihat yang video terbarunya. Nah, saya sekarang sudah mulai beralih dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, isinya tentang tenis ya, tenis lapangan gitu ya. Semua judul memakai bahasa Inggris. Nanti kita akan lihat perbandingannya ya, yang berbahasa Indonesia dengan berbahasa Inggris. Kita mau lihat dua videonya ya teman-teman. Nah, ini salah satu video yang berbahasa Indonesia yang banyak ditonton. Kita nanti bandingkan ya, ini judulnya berbahasa Indonesia, cara membuat background PowerPoint keren dan bergerak. Nah, kita lihat di sini ya, di analitiknya penayangannya sudah 25.000 lebih gitu ya. Kemudian subscribernya sudah segitu. Nah, pendapatannya hanya 120.000 teman-teman. Ya, ini pendapatnya hanya 120.000 dengan 25.000 penonton gitu ya, kecil ya. Kita mau lihat ini berapa sih RPM-nya untuk 1000 penayangan. Nah, ini hanya 4.700 rupiah teman-teman ya, hanya 4.700 rupiah. Maka yang berbahasa Indonesia teman-teman ya, dengan 25.000 penonton hanya dapat 120.000. Nah, kita lihat video yang kedua ini yang berbahasa Inggris ya. Ini judulnya dalam bahasa Inggris tentang tenis. Kita lihat di analitiknya ya, penontonnya 30.000 lebih ya, selisih sekitar 5.000-an dengan yang berbahasa Indonesia tadi. Nah, kita lihat pendapatannya sampai 1 juta lebih gitu ya teman-teman, 1 juta lebih. Nah, ini ya, dan itu dalam hitungan hari ini ya, ini hanya 2 hari ya pendapatan segitu. Biasanya kalau berita itu 1-2 hari saja penontonnya banyak ya. Nah, kita lihat untuk RPM-nya per 1000 penonton. Nah, itu satu hari pertama itu dapat 800-an, hari keduanya sampai 1 juta lebih ya teman-teman. Kita lihat ini RPM-nya itu sampai 34.000 ya, 34.700 teman-teman. Yang tadi berbahasa Indonesia hanya 4.000, ini yang berbahasa Inggris sampai 34.000 gitu ya. Nah, ini berapa kali lipatnya sendiri teman-teman dari RPM yang berbahasa Indonesia tadi ya, jadi berkali-kali lipat gitu ya. Nah, ini kalau kita mau bikin konten dalam bahasa Inggris teman-teman, konten dalam bahasa Inggris ya, dengan 25.000 penonton, nah, kita bisa mendapatkan 120 kalau bahasa Indonesia tadi ya, hanya 4.000 tadi ya. Perbandingannya teman-teman, sekali lagi ini hanya sharing teman-teman, bukan untuk apa-apa, hanya sharing. Nanti kalau teman-teman memang berminat, silahkan bikin konten-konten dalam bahasa Inggris ya.
Dan ini konten-konten ini saya ambil dari berita-berita online ya, berita olahraga online ya. Nah, ini contoh lagi teman-teman, ada satu video saya yang berbahasa Inggris yang penontonnya hanya 108 ya. Kita lihat di sini hanya 108, rasio klik-kliknya 7,0, durasi tontonnya 0,34 ya, 34 detik, tapi videonya hanya 1 menit ya, hanya 1 menit 45 detik gitu ya. Video-video pendek saya hanya 1 menit 2 menit. Nah, ini 100 penonton sudah dapat 30.000 ya. Kita lihat di sini untuk RPM-nya sampai 291.000 teman-teman. Tapi sehari sebelumnya ini sebenarnya 300, hanya saya lupa screenshot ya teman-teman. Nah, ini kita lihat nilai CPM-nya sampai 1 juta lebih gitu ya. Nah, ini kalau video-video dalam berbahasa Inggris memang ya pengalaman sharing saya agak lumayan teman-teman. RPM-nya biasanya tinggi-tinggi ya, berapa kali lipat dari RPM yang berbahasa Indonesia atau video-video berbahasa Indonesia. Nah, ini sekali lagi ini sharing saya teman-teman dari video saya yang berbahasa Indonesia dengan berbahasa Inggris. Maka kemudian saya mulai sekarang beralih ke bahasa Inggris semua untuk konten-konten saya. Ya, itu tadi teman-teman sharing pengalaman saya di satu channel di mana video lamanya berbahasa Indonesia dan kemudian video-video yang terbarunya sudah beralih ke bahasa Inggris. Nah, teman-teman sudah lihat semua untuk nilai RPM-nya atau per 1000 tayangan nilai RPM-nya berapa. Nah, sekarang teman-teman bisa memutuskan sendiri, saya mau bikin konten berbahasa Indonesia atau mungkin tertarik seperti saya buat konten-konten dalam bahasa Inggris. Selamat mencoba teman-teman, semoga sharingnya bermanfaat. Terima kasih.